Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Jian Fengyi, siapakah pria yang berani berbicara denganmu seperti itu? Melihat punggung Chu Feng yang bergerak bebas dan mudah, Ketua World Alliance bertanya dengan penuh kejutan. Dia pada dasarnya mengakui semua ahli dari aliansi sayap, tetapi dia bahkan tidak pernah melihat Chu Feng sebelumnya. Dan juga, Chu Feng merupakan satu-satunya orang yang berani berbicara dengan Jian Fengyi seperti itu selain Si Tuyu. Jadi, tindakan Chu Feng ini sedikit mengejutkannya. Oh, itu hanya seorang bocah nakal yang sudah bosan hidup. Aku akan membiarkannya membayar harganya nanti, balas Jian Fengyi. Nada bicara Jian Fengyi sangatlah gelap dan dingin. Dapat dilihat bahwa, dia benar-benar membenci Chu Feng sampai ke tulang. Hahaha, tentu saja. Kali ini tak seorang pun dari aliansi Wings bisa lulus dari ujian ini. Setelah kita sampai di Taman Bunga Azure Dragon, kamu bisa memberi pelajaran pada anak itu sesukamu. Oh iya, tapi jangan colek-colek Su Mei. Biar nanti aku saja yang akan merawatnya. Meskipun aku tidak bisa berbuat banyak padanya, karena masih ada peluang, aku masih bisa mengambil keuntungan kecil, ucap Ketua Aliansi Dunia. Ketua Aliansi Dunia tanpa malu-malu tertawa, lalu dia pergi ke sebelah telinga Jian Fengyi dan dengan tenang bertanya. Jian Fengyi, apakah kamu yakin mekanisme peta itu sudah benar? Semoga saja peta itu tidak salah, dan itu akan sangat membahayakan kelompok saudara-saudaraku, ucap Ketua Aliansi Dunia. Oh, kamu jangan khawatir, peta ini tidak diragukan lagi. Selama kamu mengikuti aturan dari peta ini, aku jamin semuanya akan melewati ujian dengan aman. Kamu hanya perlu mengingatkan mereka untuk cepat melewatinya. Karena kali ini, kita harus benar-benar mengelilingi anggota aliansi sayap di Taman Bunga Azure Dragon. Aku akan memastikan, kalau tidak ada satupun dari mereka yang bisa lulus ujian. Jian Fengyi berkata dengan percaya diri. Tentu saja, orang-orang dari aliansi sayap berpikir dengan kejeniusan mereka, maka mereka bisa lolos dari ujian ini. Dan kali ini, kita akan membuat mereka kehilangan semua wajah mereka. Aku bisa mati karena kegembiraan, hanya dengan memikirkan reaksi ketika berita tentang kegagalan ujian anggota aliansi sayuran itu, dan dengan cepat menyebar ke seluruh pelataran bagian dalam. Pemimpin aliansi dunia dengan gembira tertawa keras. Mendengus, jenius apanya? Mereka hanya orang bodoh yang percaya diri kalau mereka tidak mungkin salah. Semua anggota Wings Alliance yang begitu sombong di pelataran dalam, ketika mereka sampai di wilayah inti, bukankah mereka semua bisa dikalahkan oleh orang itu? Jian Fengyi dengan jijik berkata. Sepertinya kamu mengungkit murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon kita, Gong Luyun kan, ucap Ketua Aliansi Dunia. Tentu saja, siapa lagi selain dia? Balas Jian Fengyi. Itu benar, Gong Luyun terlalu kuat. Aku telah mendengar bahwa, dia akan memasuki ranah mendalam dengan segera. Aku juga ingin tahu, apakah itu benar atau salah. Menyebutkan nama Gong Luyun, kekaguman melonjak ke wajah Ketua Aliansi Dunia. Ya, aku dengar dia jenius yang muncul setelah Zhang Tianyi. Dia baru berusia 20 tahun hari ini, dan jika dia benar-benar memasuki ranah mendalam, dia akan memiliki prestasi tak terbatas di masa depan. Posisi kepala sekolah hanya bisa menjadi miliknya, balas Jian Fengyi yang juga mengaguminya tanpa henti. Maaf karena telah menunggu, ucal seseorang. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang hangat dan jelas segera terdengar. Su Rou memimpin sekelompok tetua, dan dengan sungguh-sungguh naik ke atas panggung. Ketika Su Rou muncul, orang-orang dari ketiga kekuatan tidak bisa membantu, tetapi mulai tenang. Mereka tahu penampilan Su Rou seindah rubah, dan dia juga sangat lembut kepada orang lain. Tetapi metodenya itu ditakuti oleh banyak orang. Setidaknya di dalam pelataran dalam, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya.
Setelah Surou muncul, dia menjelaskan aturan ujian secara rinci. Aturannya hampir sama dengan apa yang dikatakan Si Tuyu. Setelah menjelaskan aturan, beberapa pintu masuk perlahan-lahan terbuka, lalu Chu Feng dan yang lainnya bergegas masuk ke mereka langsung. Hehehe, apakah ini dibuat hanya untukku untuk menguji teknik langit-langit? Pikir Chu Feng saat itu. Chu Feng Samni melihat mekanisme ujiannya. Itu adalah bilah besi tajam yang mencuat, dan hanya ada beberapa area aman yang bisa lalui. Hatinya saat ini dipenuhi dengan sukacita. Wush! Tiba-tiba saja angin kencang berputar di bawah kakinya. Ujung jari kakinya mengetuk dengan ringan, dan dengan keras seluruh tubuhnya melesat seperti panah saat ia berlari dengan kecepatan terbang. Akan tetapi, dia sebenarnya menginjak bilah besi itu untuk berjalan. Dalam sekejap, dia masuk jauh ke dalam terowongan dan menghilang. Teknik Imperial Sky, ini dapat dinilai sebagai keterampilan bela diri peringkat 7. Siapa yang peduli bahwa Chu Feng hanya menguasai tahap awal, bahkan kecepatannya benar-benar melebihi imajinasi semua orang. Jika itu tentang kekuatan kaki, bahkan mungkin para ahli dari ranah asal tidak bisa dibandingkan dengan Chu Feng. Menggunakan kecepatan teknik langit kekaisaran, Chu Feng bergegas melewati istana bawah tanah seperti angin. Dia bahkan tidak menguraikan mekanismenya, namun dia melewati semuanya dengan mudah. Apa yang disebut ujian murid inti, itu sama halnya seperti permainan anak-anak. Setelah beberapa saat, Chu Feng sudah melangkah keluar dari istana bawah tanah. Dan adegan yang ditampilkan di depannya adalah apa yang disebut Azure Dragon Flower Garden. Rumput hijau zamrud berada di bawah kakinya, dan ada segala macam bunga aneh dan rumput aneh yang ada di depannya. Kicauan burung-burung yang meriah, itu tak henti-hentinya berdering di sebelah telinganya. Dan tiba-tiba saja hembusan angin dengan ringan melewatinya, lalu aroma harum melintas ke arah hidungnya. Di sekelilingnya ada kicauan burung dan bunga yang harum, dan itu seperti taman dunia yang nyata. Ada beberapa obat spiritual di sini. Tetapi selain obat spiritual berkualitas tinggi dan bed spiritual, sepertinya tidak ada yang terlalu berarti bagi aku, pikir Chu Feng. Hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan merasakan lingkungan di sekitarnya secara rinci. Dia menemukan bahwa Taman Bunga Azure Dragon sangat besar, dan memang ada banyak obat spiritual yang ditanam di sana. Tapi Chu Feng tidak tertarik untuk memilih mereka. Tubuhnya terus bergerak, dan dia masuk lebih dalam ke dalam taman bunga. Selain bed spiritual, dia sama sekali tidak tertarik pada obat spiritual lainnya. Yang dia ingin temukan adalah bunga 7 warna. Tetua Surou, mengapa Chu Feng belum pindah? Apakah dia ingin menyerah pada ujian ini? Di dalam ruang observasi di istana bawah tanah, Surou dan beberapa tetua berkumpul di sana. Di tempat itu, meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di setiap terowongannya, tapi mereka dapat mengatakan perubahan dalam mekanisme ujian ini. Ujian sudah dimulai, tetapi di dalam terowongan Chu Feng bahkan belum menyentuh apapun, dan itu membingungkan banyak orang. Ayo ikuti aku untuk melihatnya, ucap Surou. Surou yang memiliki kesan yang sangat baik tentang Chu Feng, dia sedikit mengerutkan keningnya. Dia segera mendorong pintu dan berjalan keluar. Para tetua lainnya juga dengan cepat mengikutinya. Tetapi ketika mereka membuka terowongan Chu Feng, mereka semua akhirnya terkejut. Mereka menemukan bahwa mekanisme di dalam terowongan itu sama sekali tidak tersentuh, namun Chu Feng sudah tidak ada di sana. Menghadapi pemandangan itu, hampir semua orang bisa menebak apa yang terjadi. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang mencapai titik tertentu dan menangkap teknik yang hebat, mereka bisa langsung melewati istana bawah tanah tanpa merusak mekanismenya. Tetapi untuk melakukan hal itu, seseorang setidaknya harus berada di ranah asal. Namun, Chu Feng ini hanya berada di tingkat 7 dari ranah spirit. Jadi, melihat situasi itu terjadi pada Chu Feng, tentu saja mereka takjub tanpa akhir.
Pria ini benar-benar sebanding dengannya di masa lalu, pikir Su Rou. Saat dia terkejut, Su Rou perlahan menutup matanya. Dia tiba-tiba teringat akan kejeniusannya bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah orang yang menciptakan aliansi sayap, dan menyapu bersih wilayah inti. Dia bahkan telah mencapai di ranah mendalam pada usia 16 tahun, dan menjadi murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon. Chu Feng hari ini benar-benar mirip dengannya pada saat itu. Di mata Su Rou, hanya orang seperti merekalah yang bisa disebut jenius sejati. Pak 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 pak. Semburan langkah cahaya bergema di terowongan. Su Mei mengayunkan tubuhnya yang ringan dan lembut, dan kemudian tetesan keringatnya yang berkilau segera jatuh. Dia dengan bersemangat berlari, karena pintu ke Taman Bunga Azure Dragon berada tepat di depan matanya. Setelah membuka pintu itu sama halnya dia lulus ujian dan menjadi murid inti. Yang paling penting adalah, bunga 7 warna yang paling ingin dilihatnya, dan bunga itu berada di dunia di balik pintu itu. Berderit, mengikuti suara yang dalam, pintu tebal dan berat perlahan-lahan dibuka oleh Su Mei. Sinar matahari menyinari, dan Su Mei tidak bisa membantu, tetapi menutup matanya saat dia merasakan udara hangat mengenai wajahnya. Tetapi ketika dia membuka matanya lagi, dan melihat pemandangan di depan matanya, wajah yang semula memiliki senyuman di atasnya, itu seketika saja langsung membeku. Mengganti senyumannya itu adalah kejutan yang luar biasa. Jika dilihat dari dekat, ada seseorang yang sedang berlutut. Wajahnya penuh darah, dan dia dengan susah payah menopang tubuhnya untuk mencoba memanjat. Dia adalah ketua dari aliansi sayap, yaitu Si Tuyu. Tapi sebelum Si Tuyu berdiri, langkah kaki yang kuat dengan keras melangkah ke tubuhnya. Kekuatan yang kuat dengan ganas menenggelamkannya kembali, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Orang yang menginjak Si Tuyu adalah ketua aliansi SWOT, yaitu Jian Fengyi. Di samping Jian Fengyi, itu juga ada orang lain yang sedan. Dia adalah ketua aliansi dunia, yaitu Luo Wu. Apa yang kamu lakukan? Teriak Su Mei. Melihat adegan itu, Su Mei merasa sangat terkejut, dan juga marah tanpa henti pada saat yang sama. Oh, bukankah ini kecantikan nomor 1 di pelataran dalam, Su Mei? Melihat Su Mei, Luo Wu tertawa dengan gembira. Su Mei, cepat lari. Mereka bekerja sama untuk menyerang aliansi sayap. Melihat Su Mei, Si Tuyu berteriak dengan sangat keras. Diam, teriak Jian Fengyi. Sebelum kata-kata itu jatuh, Jian Fengyi menendang keras ke arah perut Si Tuyu. Setelah itu dia meringkuk seperti bola, dan dia tidak bisa bicara lagi. Kalian berdua bajingan, teriak Su Mei. Melihat itu di depannya, bagaimana mungkin Su Mei bisa melarikan diri? Dia dengan marah segera bergegas ke arah mereka. Tapi bagaimana mungkin dia yang berada di level 8 ranah spirit, itu dapat mengalahkan Jian Fengyi dan Luo Wu secara bersamaan. Dengan sangat cepat dia ditekan oleh mereka, tetapi mereka tidak membahayakannya. Mereka mengambil tali yang terbuat dari bahan khusus, dan kemudian mengikatnya. Apa yang kamu rencanakan? Su Mei dengan marah berteriak. Meskipun Si Tuyu tidak sedekat Chu Feng, tapi dia masihlah berteman baik. Melihat Si Tuyu dilecehkan oleh mereka, dia benar-benar tidak tega melihatnya. Hehehe, tidak perlu gelisah seperti Su Mei, kami hanya ingin anggota Wings Alliance kamu gagal di sini. Jika kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, aku dapat mengklarifikasi dan memberitahu kamu. Setiap anggota Wings Alliance akan gagal dalam ujian tahun ini. Jian Fengyi tersenyum dan berkata, bajingan, ini melanggar aturan. Kalian tunggu saja sampai ujian ini selesai. Aku akan memberi tahu kakak aku, dan kamu akan membayar harganya, teriak Su Mei. Hahaha, Su Mei, kamu melebih-lebihkan kakakmu. Aku akui, kami memang takut padanya di pelataran dalam. Namun, ketika kita menjadi murid inti, bisakah dia melakukan sesuatu pada kita? Luo Wu membantah apa yang dikatakannya. Baiklah, jika itu yang kamu katakan.
Kita akan lihat itu nanti, kata Su Mei dengan kejam. Tidak perlu menakuti kami dengan kakakmu. Kami tahu bahwa kamu juga memiliki banyak teman di wilayah murid inti. Tetapi karena kami memutuskan untuk melakukan semua ini, tentu saja kami tidak takut padamu, dan saudara perempuanmu itu, kata Jian Fengyi dengan jijik. Setelah tiba di sini, para murid yang melewati mekanisme mulai memasuki Taman Bunga Naga Azure. Tapi semua anggota Wings Alliance, itu akan menerima pemukulan keras dari Jian Fengyi dan Luo Wu. Setelah itu, 11 dari 12 anggota aliansi sayap yang berpartisipasi dalam ujian ini, semuanya mendarat ke tangan aliansi dunia dan aliansi pedang. Hal yang mengejutkan Su Mei dan yang lainnya adalah, bahwa semua anggota aliansi dunia dan aliansi pedang sudah melewati istana bawah tanah. Bahkan anggota di tingkat 7 dari ranah spirit telah berlalu, dan kecepatan mereka juga sangat mengejutkan. Pada saat itu, anggota dari aliansi dunia dan aliansi pedang mempermalukan anggota aliansi sayap satu demi satu. Hampir semua anggota memiliki kebanggaan, dan membusungkan dada mereka. Meskipun mereka mengalami luka di tubuh mereka, tetapi tidak ada yang berteriak. Mereka menggertakkan gigi, dan kemudian bertahan lama. Hei, ini aneh. Kenapa bocah itu belum lewat? Dia tidak akan gagal kan, ucap Luo Wu. Melihat pintu yang tidak terbuka, Luo Wu agak kecewa. Sepertinya dia lebih baik gagal, atau dia akan menjadi yang paling menyedihkan di sini, ucap Jian Fengyi sambil mendengus dingin. Lebih baik kamu lepaskan kami sekarang, lalu berlututlah di tanah, dan membenturkan kepalamu kepada kami sambil meminta maaf. Atau kalau tidak saat Chu Feng datang ke sini, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Su Mei berkata dengan sangat galak. Pada saat itu, dia sudah sangat marah. Melihat rekan-rekannya dipukuli begitu parah, dia benar-benar ingin membunuh keduanya. Oh, jadi pria kecil itu adalah Chu Feng. Su Mei, kamu tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada Chu Feng itu. Kamu suka dengannya kan? Melihat itu, Luo Wu tertawa kecil ketika dia berjalan di sebelah Su Mei. Tentu saja, bocah itu adalah kekasih Su Mei, kata Jian Fengyi dari sampingnya. Apakah benar begitu? Su Mei, apakah matamu itu rabun? Bagaimana mungkin kamu bisa menyukai orang yang begitu lemah? Daripada dia, mengapa tidak menyukai aku saja? Hehehe. Ucap Luo Wu sambil berlutut, dan menggunakan tangannya untuk memegang dagu Su Mei. Bajingan, jika kamu menyentuhku lagi, aku akan menyuruh kakakku untuk membunuhmu. Teriam Su Mei. Oh tidak, aku sangat takut. Hahaha, melihat bagaimana keadaanmu, aku takut bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, kamu masih akan mengatakan hal-hal buruk tentang aku kepada kakakmu. Tapi kamu tidak perlu ketakutan seperti itu, karena aku hanya ingin menciummu saja. Datang ke sini sayang, dan biarkan aku mencicipi bibirmu, ucap Luo Wu. Luo Wu segera menjilat bibirnya, dan kemudian menjulurkan mulutnya. Bibirnya yang besar seperti keledai, itu mulai bergerak menuju wajah Su Mei yang putih, manis, dan cantik. Matilah, teriak seseorang. Tetapi bahkan sebelum dia menyentuh Su Mei, sebuah teriakan marah seperti guntur langsung meledak. Angin kencang langsung menyapu, dan Chu Feng muncul di sebelah Luo Wu seperti hantu. Wush! Tangan Chu Feng seperti cakar elang saat ia dengan kuat menggenggam leher Luo Wu, dan kemudian menekannya ke tanah. Kamu ingin menciumnya kan? Aku akan membiarkanmu menciumnya. Aku akan membiarkanmu menciumnya, teriak Chu Feng dengan marah. Setelah menekan Luo Wu ke tanah, Chu Feng segera mengangkat tangan kirinya. Lalu membentuknya menjadi kepalan tangan, dan meninju beberapa kali di mulut Luo Wu dengan keras. Setelah itu, mulut Luo Wu penuh dengan darah. Seluruh mulut dan giginya yang hancur dan bahkan rahangnya pun patah. Dia membuka mulutnya, dan dia segera mengeluarkan darah. Telan itu kembali. Melihat itu, Chu Feng berteriak marah, dan menahan mulut Luo Wu dengan tangannya. Perjuangan dari Luo Wu ini tidaklah berdaya.
Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa menelan darah dan gigi di tenggorokannya. Orang ini, ucap penonton. Melihat Chu Feng dan Luo Wu, anggota aliansi dunia dan anggota aliansi pedang hancur oleh rasa takut. Bahkan ekspresi Jian Fengyi sangat berubah. Dia sangat jelas bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki Luo Wu. Dia berada di tingkat 9 dari ranah spirit, bahkan dia juga tahu teknik misterius dan keterampilan bela diri peringkat 4. Kalau tidak, mereka berdua tidak bisa dengan mudah mengalahkan si Tuyu. Tapi Luo Wu yang kuat seperti itu saja, bahkan dia benar-benar tak berdaya di depan Chu Feng. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa kekuatan Chu Feng jauh di atas Luo Wu. Saat mereka menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba berdiri. Saat melihat Luo Wu lagi, dia sudah memiliki busa putih keluar dari mulutnya. Dan itu menunjukkan bahwa, saat ini dia sudah kehilangan kesadarannya. Chu Feng saat ini memiliki wajah dingin serta tatapan dingin di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin. Hanya dengan melihatnya saja, orang-orang akan menggigil dan gemetar meskipun tidak menggigil. Mei kecil, bagaimana kamu ingin merawat orang-orang ini? Tanya Chu Feng. Hancurkan mereka, jawab Su Mei. Oke, balas Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.